Mav, tally 2, 5 o'clock low. His wingman is moving into a weapons envelope. Here comes another one! Yeah, man, smash it! What the? Time is your greatest enemy. Bye for launch decision. Send them. Dagger attack. This yet! Here it comes! Emergency jettison! Dagger 3 defending! Here comes another one! Negative contact! Dagger 1 is hit! I repeat, Dagger 1 is hit! Maverick is down! Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, dan dimudahkan segala urusannya. Kita berjumpa lagi kawan, di alur cerita film, Ahmad Irwan Channel. Yang kali ini kita akan membahas, lagi, sebuah film action militer yang rilis di tahun 2022, yaitu, Top Gun Maverick. Film yang disutradarai oleh Joseph Kosinski ini, banyak dibintangi oleh bintang-bintang besar Hollywood, seperti Tom Cruise yang berperan sebagai Kapten Pete Mitchell, Val Kilmer sebagai Laksamana Tom Kazansky Iceman, Miles Teller sebagai Bradley Bradshaw Roster, Jennifer Connelly sebagai Penny Garcia, dan banyak bintang Hollywood terkenal lainnya. Jadi untuk mengetahui, seperti apakah keseruan ceritanya, maka, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. One last chance, you can do this! Di suatu pagi di padang gurun Mojave, California, Kapten Pete Mitchell atau yang dikenal dengan nama Maverick, bersiap pergi untuk melakukan aktivitas hariannya, yaitu untuk pergi ke tempat bekerjanya seperti biasa, sebagai pilot uji di pangkalan udara uji coba milik militer Angkatan Laut Amerika. Yang ketika dia sampai di pangkalan tersebut, Maverick langsung disambut oleh dua orang rekan kerjanya, yang melaporkan berita buruk kepada Maverick. We've been ordered to stand down. The scrap in the program. Yaitu proyek uji coba yang sedang digarap Maverick terancam ditutup oleh Laksamana Chen. Karena target kecepatan 10 Mach untuk pesawat uji coba SR-57 Darkstar yang dipiloti Maverick, sampai saat ini belum mencapai target yang diinginkan. Yang karena alasan tersebut, Maverick pun langsung memerintahkan timnya untuk melakukan kembali uji terbang terakhir. Mach 10. Let's give Mach 10. Sebelum Laksamana Chen tiba di pangkalan tersebut, yang di saat Laksamana Chen tiba di pangkalan, Maverick pun sudah terlanjur lepas landas ke udara. Admiral Chester Kane. Maverick, full concurs. Battery's holding 95%, cabin pressure. Guna membuktikan kepada Laksamana Chen, kalau timnya bisa mencapai target yang diinginkan oleh atasannya tersebut. Dan benar saja, perlahan tapi pasti, kecepatan Mach 10 pun berhasil dicapai Maverick. Tapi, karena rasa penasaran tinggi terhadap limit kecepatan Darkstar sesungguhnya, Mav pun terus memacu lebih dari Mach 10. Dan setelah Maverick berhasil dibawa kembali oleh SARS militer AL Amerika, Maverick pun langsung dibawa menghadap ke ruang kerja Laksamana Chen, untuk bersiap menerima sanksi berat.
karena membuat kesalahan fatal, dengan menjatuhkan pesawat eksperimental tercanggih milik militer Amerika. Yang di saat di ruang tersebut, Maeve pun terlihat pasrah, menunggu hukuman apa yang akan diberikan oleh Laksamana Ken. Namun di luar dugaan, Maeve diminta pergi ke Ghost Island, untuk terlibat dalam program misi rahasia, Top Gun, yang dahulu membesarkannya. Been called back to Top Gun. Yang setiba di pangkalan udara AL yaitu US Pacific Fleet, yang di dalam gedungnya terpampang foto besar mantan rivalnya yang kini menjadi pemimpin tertinggi di pangkalan, yaitu Laksamana Tom Kazanski, Iceman. Maverick pun langsung menghadap ke pimpinan tugas yang memanggilnya, yaitu Laksamana Beau Simpson Cyclone, dan mantan seniornya di Top Gun, Laksamana Bets Warlock, untuk menerima tugas pertamanya setelah vakum di tugas militer lapangan, yang saat itu Maverick diberi misi berat oleh Laksamana Bu, untuk menyerang sebuah pusat pengayaan uranium yang dianggap ilegal oleh NATO, yang berada di dekat salah satu wilayah negara anggota NATO yang tidak disebutkan nama negaranya, yang oleh NATO dianggap mengancam langsung keamanan anggotanya. The target of a multilateral NATO treaty. The uranium produced there represents... Dan lokasi pengayaan uranium tersebut berada jauh di bawah tanah, di tempat yang amat terpencil di wilayah utara bumi, yang jalur masuknya diapit juram-juram terjal yang hampir mustahil untuk dijangkau oleh pesawat canggih generasi kelima sekelas F-35 Lightning Amerika karena medannya, yang dapat mengacaukan pemandu GPS F-35. Dan juga tempat tersebut oleh musuh telah dipasangkan rudal anti pesawat jenis SAM untuk menghancurkan target di udara. This would be a cakewalk for the F-35 stealth, but the GPS jamming... Jammed and defended by an extensive surface-to-air missile array. Juga ditambah lagi dukungan dari pesawat tempur generasi kelima Rusia jenis Su-57 dan beberapa jet tempur tua Amerika jenis F-14 Tomcat. Dan setelah menganalisa data yang ditunjukkan untuk operasi bunuh diri tersebut, Maverick berpendapat, hanya jet tempur jenis F-18 Hornet lah yang cocok untuk operasi khusus tersebut, karena memiliki pemandu laser rendah khusus, yang hanya dimiliki F-18 Hornet. Dan karena waktu yang dimiliki sangat sempit yaitu 3 minggu kurang, Maverick pun menyanggupinya untuk menjalankan misi tersebut dan akan memilih langsung ketiga rekan wingman-nya sendiri. Soon before the plant becomes operational? 3 weeks, maybe less. I'm not sure who I trust to fly the other 3. Namun rupanya Maverick salah paham dengan maksud yang disampaikan oleh Laksamana Bu dan Laksamana Bits. Mereka hanya menginginkan Maverick untuk terlibat dalam melatih dan memilih ke-12 orang lulusan Top Gun yang telah dipanggil dari skuadronnya masing-masing. Yang dari ke-12 orang terbaik Top Gun tersebut, akan dipilih lagi 6 orang terbaik untuk menjadi pilot utama di operasi khusus ini. Yang salah satu calonnya adalah orang yang sangat Maverick kenal sejak lama, yaitu anak laki-laki dari mendiang sahabat kentalnya yang selalu setia. That pool down to 6. They'll fly the mission. Is there a problem, Captain? Menjadi wingman Maverick saat mengikuti pendidikan di Top Gun dulu yaitu Nick Bradshaw, Gus, yang anak laki-lakinya bernama Bradley Bradshaw, Rooster, yang kini telah dewasa dan mengikuti jejak ayahnya yang aktif bertugas di US Navy sebagai pilot aktif, yang juga jebolan Akademi Top Gun seperti ayahnya. Bradley Bradshaw, aka Rooster, I understand you. With all due respect, sir, I'm not a teacher. Karena salah satu personil yang dipilih dalam misi khusus ini adalah Rooster, Maverick pun sempat menolak untuk melanjutkan tugas yang diembankan kepadanya ini. Namun, karena adanya desakan dan ancaman dari Laksamana Bu, yang mengatakan jika Maverick menolak tugas tersebut, maka karir bersama US Navy pun juga segera berakhir. Dan rupanya, dibalik dipanggilnya kembali Maverick ke Top Gun, adalah karena campur tangan dari mantan rivalnya saat di Top Gun dulu, Laksamana Tom Kazanski, Iceman. Now, Iceman happens to be a man I deeply... Yang meminta khusus ke Laksamana Bu untuk memilih Maverick sebagai ketua instruktur pelatih di misi khusus kali ini. Yang di saat itu mereka saling berkirim pesan singkat. Di sebuah bar, yang mana bar itu adalah milik mantan teman wanita Maverick saat masih di Top Gun dulu, Penny, yang dahulu pernah menaruh hati pada Maverick, dan di saat Maverick sedang menikmati saat-saat santainya bersama Penny, datanglah secara bergelombang para pilot terpilih ke bar tersebut yang diantaranya adalah Rooster, Hangman, Phoenix, Coyote dan lainnya. Yang di saat itu Rooster memainkan piano di bar tersebut, sehingga Maverick kembali teringat kepada sahabatnya dulu, Gus.
Keesokan harinya di markas US Navy di North Island, Maverick pun diperkenalkan oleh Laksamana Bates Warlock di hadapan para anggota detasemen khusus tersebut. Yang hal tersebut membuat Rooster dan anggota lainnya terkejut. Give you Captain Pete Mitchell. Call sign, Maverick. Good morning. Dan di saat diadakan uji kemampuan terbang para anggota, Maverick pun berhasil membuat semua anggota tercengang. Dengan skill dan teknik yang para anggota belum lihat sebelumnya. He must be somewhere behind us. Fanboy, you see him? Nothing on the radar up ahead. Too low! Pull up, you're hitting the hard deck. Altitude. That's a kill. Yang di saat uji kemampuan terbang tersebut, Rooster yang masih menyalahkan Maverick atas kematian ayahnya Gus. Rooster dan Maverick saat itu melakukan manuver berbahaya dan menyalahi batas ketinggian standar saat menerbangkan F-18. Your strategy is about to run us into the ground. Pull up! Altitude. Dengan cara menukik tajam secara vertikal ke daratan. Hingga karena hal tersebut Maverick pun mendapatkan teguran serius dari Laksamana Bu. Yang setelah mendapatkan teguran dari Laksama Bu, Maverick pun meminta izin kepada Laksamana Bu. Every morning from this day forward, you will brief us on your instructional plan. Sir, it's a request to lower the hard deck, sir, to practice a low-level bombing run per the mission. Untuk dapat melatih anggota terbang manuver rendah dengan kecepatan tinggi menggunakan F-18 guna menyelesaikan misi dengan sukses dan selamat. Karena di medan sesungguhnya mereka akan melewati celah ngarai pegunungan demi menghindari deteksi rudal SAM. Namun, dalam uji coba, semua anggota gagal dalam melewati jalur simulasi yang dibuat dan tidak dapat memenuhi target waktu yang ditentukan Maverick. Yaitu 3 menit untuk mencapai lokasi dan menghancurkan sasaran. Yang setelah itu di ruang teori, Rooster yang saat itu sedang mendebat mentornya Maverick, mendapatkan kritikan atau sindiran tepatnya dari Hangman. Mengenai masa lalu Rooster dan Maverick yang membuat Rooster naik pitam kepada Hangman. Sir, it's the pilot. Exactly. It's no time to be thinking about the past. That's enough! You son of a bitch! Come on! Yang karena hal tersebut membuat Maverick bingung untuk mempersatukan timnya tersebut. Sehingga Maverick pun menemui mantan rivalnya dulu yang kini menjadi atasannya, Laksamana Tom Kazanki, Iceman. Untuk mendapatkan masukan darinya. Dan untuk meredakan suasana dan mengembalikan kekompakan timnya, Maverick pun membawa tim Top Gun-nya untuk berlibur sehari di pantai. Bersama Penny, yang kini hubungan mereka semakin dekat. There's your team. Said to create a team, sir. Dan, keesokan harinya sebelum pelatihan dimulai, Laksamana Bates Warlock pun mengumumkan pada tim bahwa waktu operasi penyerangan akan dipercepat seminggu lebih awal dari waktu yang ditentukan. Karena berdasarkan informasi intelijen, pabrik pengayaan uranium musuh akan beroperasi lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Sehingga fase kedua pelatihan tim Top Gun pun dipercepat. Di mana ini adalah fase tersulit dan paling mematikan dalam operasi khusus tersebut. Di mana para pilot dituntut untuk dapat melakukan 4 hal utama, yaitu kecepatan, akurasi serangan, kerja sama tim, dan kemampuan melakukan manuver mustahil untuk dapat kembali dengan selamat. Dive requiring nothing less than 2 consecutive miracles. Laser-guided bomb on an exposed ventilation hatch. That's miracle number 1. Second team will deliver the kill shot. That's miracle number 2. Yang mana di sesi latihan terbang kali ini, Maverick ikut terbang sebagai pesawat musuh yang terus membuntuti tim. Yang di saat tim pertama yang terdiri dari Coyote, Phoenix dan Bob gagal dalam melaksanakan misi. Dan setelah itu kejadian tidak terduga. Damn it, miss! Coyote, copy. Terjadi pada Coyote di saat pesawatnya menukik tajam ke atas. Dan setelah Coyote berhasil disadarkan oleh Maverick sebelum pesawatnya mencium daratan. Kemalangan pun berlanjut yang kali ini menimpa Phoenix. Saat terbang berdampingan dengan Maverick di mana tiba-tiba saja muncul sekawanan burung yang langsung tersedot ke mesin pesawat Phoenix, hingga membuat mesin pesawatnya terbakar dan mengalami kegagalan hidrolik kendali pesawat, yang beruntungnya Phoenix dan Bob berhasil keluar dengan selamat dari pesawat. Sebelum pesawatnya akhirnya meledak dengan hebat di daratan.
Phoenix, Bob, put it on fire! We're on fire! Damn it! Engine fire. Warning lights everywhere! Hydraulic failure! Flight control. Eject! Altitude. Lalu setiba di daratan kemalangan kembali datang mendekat ke Maverick yang di saat itu sedang bersama Rooster. Di mana di saat itu tiba-tiba saja Laksamana Beats Warlock mengabarkan kabar duka ke Maverick kalau sahabat yang selalu melindunginya di AL, Laksamana Tom Kazanki Iceman, telah tiada. Dan belum hilang kesedihan dari Maverick yang di saat itu tengah berduka karena kepergian Iceman, Laksamana Bu pun tiba-tiba saja memecat Maverick dari tugasnya sebagai kepala pelatih di detasemen Top Gun. I'll be taking over the training from here. Sir? You're grounded, Captain. Permanently. Dan juga mencabut izin terbangnya secara permanen di US Navy. Tetapi, berkat Penny, Maverick yang tadinya terpuruk dengan keadaan yang menimpanya saat ini segera kembali bangkit dan diam-diam kembali memiloti F-18 tanpa izin, guna membuktikan. Who the hell is that? Entering Point Alpha. Confirm green range. Kepada atasan yang telah memecatnya, bahwa target serangan 2 menit 30 detik bukanlah hal mustahil, yang saat itu disaksikan juga oleh para anak didiknya dan Laksamana Beats Warlock. Bullseye, holy shit! Damn. Yang karena atraksi berbahaya yang telah diperagakan oleh Maverick tersebut, Laksamana Bu terbuka matanya dengan mengambil keputusan berani serta beresiko. Karena Maverick yang harusnya saat itu telah berada di pengadilan militer. Untuk pelanggaran berat yang telah dilakukannya justru tidak mendapatkan hukuman. Tetapi malah justru ditunjuk langsung oleh Laksamana Bu sebagai pimpinan dalam misi rahasia tersebut. By appointing you team leader. Dan setelah pamit dengan Penny yang ditemui di barnya oleh Maverick sebelum keberangkatan. Di pagi harinya, dengan menumpang di kapal induk US Navy, Maverick bersama anggota timnya yang telah dipilihnya langsung, yaitu Rooster, Phoenix, Bob, Payback dan Fanboy, terbang mengudara dari atas geladak kapal induk kebanggaan US Navy, untuk melakukan misi bunuh diri, yang kemungkinan kembalinya para pilot hampir mustahil. Standing by for launch decision. Send them. Dengan kecepatan tinggi dan ketinggian rendah, Maverick bersama timnya mulai memasuki wilayah udara musuh secara diam-diam. Yang di saat itu dari atas geladak USS Leyte Gulev, belasan rudal jelajah Tomahawk dimuntahkan secara bersamaan mengarah ke landasan udara militer milik musuh. Yang setelah itu dari atas ketinggian udara wilayah musuh. Tomahawks airborne. Pesawat intai US Navy jenis Comanche 11 pun melaporkan ke pusat komando. Kalau pesawat generasi kelima musuh jenis Su-57 sedang mengudara tidak jauh dari posisi Maverick dan timnya. Dagger set, proceeding to... We're picking up 2 bandits. Single group, 2 contacts. Where the hell they come from? Yang begitu selusin lebih rudal jelajah Tomahawk menghujani landasan udara musuh dan meluluh lantakannya. Kedua Su-57 tersebut pun, langsung memutar arah menuju ke tempat pengayaan uranium untuk melindungi tempat tersebut. Bandits are switching course to defend the target. Sedang Maverick dan timnya yang di saat itu telah berhasil mencapai lokasi target terlebih dahulu pun dengan segera menghancurkannya. Namun ketika pesawat F-18 mereka telah melewati tanjakan terjal dari tebing gunung, yang dijuluki tebing peti mati tersebut. Dengan segera rudal-rudal SAM yang berada tidak jauh dari mereka secara otomatis memuntahkan rudal-rudalnya tersebut ke arah pesawat-pesawat tim Dagger. Bullseye, bullseye, bullseye! Here it comes! Now they're in Coffin Corner. We're not out of this! Smoke in the air, Phoenix, break right! Emergency jettison! Dagger 3 defending! Yang dalam kekacauan di udara tersebut,
Rooster tiba-tiba mengalami kehabisan amunisi suar api pelindungnya. Sedang rudal-rudal SAM telah mengunci target pesawatnya. Namun di saat itu tiba-tiba saja Maverick melakukan manuver akrobatik gila. Booster status! Venting! Shit, I'm out of flares! Hey, they're on me! Untuk melindungi Rooster sambil melepaskan suarnya ke udara dan berhasil mengecoh rudal SAM hingga meledak di udara. Tetapi dengan cepat dari sisi lain, rudal SAM yang lain tiba-tiba saja menghantam dengan telak tubuh dari F-18 yang dipiloti Maverick. No! Dagger 1 is hit! I repeat, Dagger 1 is hit! Maverick is down! Dagger 1 status! Hingga membuat pesawatnya terbelah dua dan terjatuh. Rooster yang melihat kejadian tersebut, hanya bisa terdiam tidak percaya melihat hal mengerikan yang baru dialami Mav. Yang berarti Maverick telah gugur dalam serangan telak tersebut. Dan para Dagger pun diperintahkan untuk segera kembali secepatnya ke Geladak. Karena jet Su-57 musuh hanya berjarak 1 menit dari mereka. 1 minute to intercept. Tetapi di daratan rupanya Maverick berhasil keluar dari pesawatnya yang hancur. Dan sedang menyelamatkan diri dari buruan helikopter musuh jenis Mil Mi-24 yang mengejarnya. Yang saat itu ketika Maverick telah tersudut dan akan ditembak mati oleh Mi-24. Tiba-tiba saja dalam sekejap helikopter tersebut pun hancur tertembak jet tempur F-18 yang dipiloti Rooster, yang memutuskan kembali untuk menyelamatkan Maverick. Namun sialnya, tidak lama setelah itu F-18 Rooster pun tertembak jatuh juga oleh rudal SAM. Yang menghujam dengan telak dari arah belakang dan membuat Rooster harus keluar dengan parasutnya. Yang setelah berhasil selamat mendarat di hutan, Rooster pun sempat bersitegang dengan Maverick karena tindakan nekat Rooster tersebut. What the hell? Yang setelah mereka saling memahami, Maverick dan Rooster pun berencana untuk pergi ke landasan pacu pesawat musuh. Untuk mencuri pesawat musuh yang akan mengantar mereka kembali pulang dengan selamat ke kapal induk Amerika. Oh my god. This thing is so old. Tetapi belum lama mereka mengudara, dari arah kiri pesawat mereka mendekat 2 pesawat tempur siluman Su-57 musuh, yang mengapit pesawat mereka dan memberikan isyarat untuk tetap terbang maju bersama. Yang rupanya para pilot pesawat tempur siluman tersebut belum menyadari kalau pesawat tua yang berada di dekat mereka dipiloti oleh 2 pilot Amerika, Maverick dan Rooster. Maverick yang awalnya bingung harus melakukan apa untuk bisa selamat dari 2 pesawat siluman tersebut, yang salah satunya telah mengunci target ke pesawat mereka. Memutuskan untuk melakukan manuver kejutan untuk meloloskan diri. His wingman is moving into weapons envelope. Dan berhasil menembak salah satu pesawat siluman tersebut yang mengawalnya. Hingga pesawat tersebut kehilangan kendali, dan di saat wingman dari pesawat siluman tersebut menembakkan rudal ke Maverick, Maverick pun menggerakkan F-14-nya untuk bersembunyi. Di pesawat siluman yang telah berhasil Maverick tembak sebelumnya. Hingga pesawat tersebut pun hancur. Dengan skill terbangnya yang mumpuni dan di atas rata-rata para pilot terbaik US Navy. Here comes another one! Splitting the front! Maverick berhasil membuat keajaiban dengan menjatuhkan satu lagi pesawat musuh jenis Su-57 yang di awal terus memburu mereka. Namun di saat perjalanan kembali, tiba-tiba saja pesawat F-14 Maverick sudah terkunci target oleh pesawat yang berada di depannya. Yang rupanya itu adalah Su-57 yang lain. Dengan persenjataan yang telah habis, Maverick dan Rooster berupaya melakukan manuver menjauh dari bidikan Su-57, namun upaya itu sia-sia. Karena di saat itu kursi pelontar Rooster mengalami malfungsi. Rooster, pull the handle, eject! It's not working!
Sorry. Dan ketika rudal baru saja dikeluarkan dari badan Su-57 musuh untuk menghancur pesawat F-14 Maverick, tiba-tiba saja justru pesawat musuhlah yang meledak hebat. Yang rupanya itu adalah ulah Hangman yang datang menyelamatkan mereka. Ladies and gentlemen, this is your savior speaking. Hey, Hangman. Dan dengan kondisi pesawat tua yang telah mengalami banyak kerusakan, Maverick tetap berhasil melakukan pendaratan darurat di atas geladak kapal induk. Hingga keberhasilan pendaratan tersebut disambut dengan sukacita oleh para penghuni kapal induk. Dan, film pun berakhir. Oke, terima kasih kawan, telah dengan setia menyaksikan konten ini hingga selesai. Jangan lupa dukungan kalian terus dengan mensubscribe bagi yang belum subscribe, like dan komen, jadi ditunggu saja konten selanjutnya ya. Wassalam.